Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi tentang statistika. Nah, mungkin ada yang pernah mempelajarinya atau ada yang pernah mendengarnya atau mungkin ada juga yang belum pernah. Oke. Di sini yang sudah pernah mungkin tinggal mengulang lagi. Nah, yang belum pernah silahkan kita sama-sama mempelajarinya ya. Oke. Kita lihat dulu peta konsepnya. Di sini statistika. Statistika itu terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini ada pembagiannya, bagaimana cara menyajikannya, dan ukuran pemusatan data. Nah, di penyajian data ini bisa kita sajikan dengan diagram ataupun tabel. Nah, diagram pun bisa kita sajikan menggunakan diagram batang, menggunakan diagram garis, ataupun menggunakan diagram lingkaran. Salah satunya boleh atau ketiga-tiganya juga boleh. Lalu untuk ukuran pemusatan data di sini ada mean, median, modus. Nah, sekarang kita ulas ya. Nah, di sini kita pelajari dulu yang namanya penyajian data. Tadi di situ ada dalam bentuk diagram dan tabel. Nah, kita lihat dulu di sini penyajian data banyak siswa laki-laki dan perempuan pada tiap kelas 9 di SMP Ceria. Nah, di tabel itu ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Nah, untuk ini yang ke bawah ini, dari atas ke bawah ini sebutannya kolom. Jadi kolom kelas, kolom banyak siswa, kolom laki-laki, kolom perempuan ya. Terus yang baris itu yang mana? Baris itu yang ke samping. Jadi ini baris pertama kita isi dengan judulnya. Jadi baris pertama nih kita isi dengan kelas, terus banyak siswa, laki-laki, perempuan. Terus baris selanjutnya di sini baru kita buat kelasnya. Kebetulan ada 5 kelas, untuk kelas 9 saja, berarti kita urutkan dari kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Nah, itu kita isi. Terus untuk tabel itu sangat mudah ya. Jadi kita dapatkan di sini 9A itu jumlah anak laki-lakinya 15 dan jumlah siswa perempuannya 15. Berarti kita sesuaikan, kita masukkan angka jumlah siswa tadi ke kolomnya masing-masing. Jadi kalau misalkan itu jumlah siswa laki-laki, kita tuliskan di kolom laki-laki. Kalau itu jumlahnya perempuan, kita tuliskan di kolom perempuan. Lalu untuk data ini bisa kita buat ke diagram batang. Nah, seperti contoh yang di bawah ini diagram batang. Jadi sudah nampak ya, jadi karena namanya diagram batang sehingga di sini kita lihat dia bentuk batangan gitu ya. Nah, untuk membedakan laki-laki dan perempuan bisa dengan warna. Ataupun mungkin kalau kita tulis di buku, mungkin di batang yang pertama kita coret-coret dalamnya, batang yang kedua polos. Nah, itu nanti menandakan misalkan yang coret-coret laki-laki, yang polos perempuan. Nah, kalau misalkan kita buat di media seperti ini, kita bisa bermain warna. Ya, kita membedakannya dengan warna. Tapi kalau misalkan kita buat di buku tulis, boleh seperti tadi yang coret-coret, ataupun mungkin lengkap pena warnanya, boleh juga pakai warna. Nah, kalau kita pindahkan dari tabel ke diagram batang, sehingga untuk posisinya, posisi banyak siswanya itu adalah di sumbu Y, untuk kelasnya di sumbu X. Ya. Nah, ini nanti kita tinggal memindahkan 9A itu laki-laki 15, perempuan 15. Berarti kita buatlah batangnya sampai ke angka 15. 9B laki-laki 13, berarti kita
Karena di sini selisihnya atau skalanya dia buat 5, berarti kita harus memperkirakan 13 itu di mana. Terus yang untuk perempuannya 18, berarti lebih dari 15 tadi, 3 satuan gitu ya. Terus selanjutnya, ini dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, ini dalam bentuk diagram garis. Nah, sesuai juga namanya diagram garis, berarti dia dalam bentuk garis-garis gini ya. Nah, sama seperti tadi, kalau kedua-duanya garis, berarti harus ada pembedanya. Apakah garis yang pertama itu kita kasih warna, atau mungkin garis pertama, atau tipe garisnya yang kita beda-bedakan. Nah, misalkan tipe garis yang pertama itu garisnya bergelombang, atau mungkin ada karakternya. Nah, garis kedua misalkan polos. Itu kalau kita buat di buku tulis kita ya. Tapi kalau pakai media, langkah baiknya itu pakai warna pembedanya. Nah, untuk datanya itu sama seperti yang diagram batang tadi. Jadi di sumbu Y-nya itu banyak siswa, di sumbu X-nya itu adalah kelas. Nah, bisa kita lihat tadi 9A itu jumlah siswa laki-laki dan perempuannya sama-sama 15. Berarti dia ada di posisi 15 ini. Nah, kotak ini tujuannya untuk apa? Ini untuk titik temunya atau memperjelas lagi bahwa kelas 9A itu itulah jumlah laki-laki dan perempuannya ya. Contohnya seperti ini yang 9B kan jumlah siswa laki-lakinya 13, berarti dia ada di angka 13, tinggal dikasih kotak atau dibulatin juga boleh. Terus 9B-nya ada posisi 18, berarti di atasnya dibulatin juga boleh. Itu hanya sekedar simbol ya, yang kotak-kotak atau bulat boleh atau segitiga nanti juga boleh. Nah, selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau bentuk diagram lingkaran ini memang penyajiannya itu dalam bentuk persen ataupun derajat itu biasanya, ataupun orang ada juga. Nah, cuman identiknya. Jadi di sini sekalian mengasah kemampuan juga. Nah, di sini dapat 18%, 16%, 24% itu dari mana? Nah, di data siswa perempuan dan laki-laki berarti dipisah ya. Jadi ini diagram lingkaran untuk siswa laki-lakinya, ini diagram siswa perempuan. Nah, kita lihat di 9A. 9A berwarna biru, berarti di sini ya. Ini 18%. Dari mana 18%? Nah, berarti kita harus menjumlahkan siswa laki-laki kelas 9 itu ada berapa orang. Jadi 9A tadi kan 15, 9B 13, 9C berapa, total semuanya berapa. Nah, untuk mencari persennya, berarti untuk 9A tadi kan 15, berarti 15 orang per total siswa laki-laki dikali 100%. Nah, inilah dapatnya 18%. Oke. Nah, begitu juga yang perempuan. Nah, di sini kan padahal di 9A sama-sama 15 kan, tapi persennya kok beda. Nah, karena itu tadi, karena jumlah siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki, sehingga persenannya di sini bisa dilihat ada perbedaan ya. Oke, itu sekilas untuk mencari persen. Nah, bagaimana sampai di sini sudah dapat dipahami penyajian data? Oke, di sini ada beberapa penyajian data lagi dalam bentuk contoh. Nah, kita lanjut ya ke ukuran pemusatan data. Oke, di sini
Nah, di sini dikasih contoh. Ini kita contohkan ada berat badan 9 siswa laki-laki di 9D SMP Ceria, juga masih dalam SMP Ceria, tapi di sini sudah temanya adalah ukuran pemusatan data. Oke, di sini ada berat badan. Jadi ada yang beratnya 47, 57, 53, 50. Ya, ini pengambilannya secara acak. Nah, setelah kalian mendapatkan info berat badan ini dari 9 orang ini, coba diurutkan dari berat badan yang terkecil sampai berat badan yang terbesar. Nah, di sini diurutkanlah dari berat badan yang terkecil. Di sini ada 45 kilo. Dan yang paling terbesar atau terberatnya adalah 57 kilo. Nah, di sini kita diajak untuk menalar. Berapakah banyaknya data berat badan siswa laki-laki kelas 9D SMP Ceria di atas? Nah, karena di sini berapakah banyaknya data? Nah, di sini sudah tertuang nih bahwa data berat badannya ada 9 siswa. Berarti di sini ada 9. Apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap? Nah, kita lihat di sini. Untuk bilangannya ini di sini campur ya. Jadi di sini adalah bilangan ganjil nih. Terus di sini ada bilangan genap. Nah, jadi di sini ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, setelah itu, setelah data tersebut diurutkan, menurut kalian data keberapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data yang ada? Nah, yang namanya data di posisi tengah, nah tengahnya di mana ini? Ini tadi datanya 9, berarti 9 itu tengahnya di mana? Di data keberapa? Nah, jadi di sini kita coba ya, kita bagi dua nih datanya. 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 data di depan, terus 4 data di belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tengahnya adalah di 50, berarti data ke 5, ya kan? Nah, di sini berarti urutan paling tengah dari seluruh data yang ada. Jadi di sini menurutmu data ke berapa? Data ke 5. Nah, jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data berat badan siswa di atas tersebut dengan median, berapakah nilainya? Nah, tadi kan di sini data ke berapa? Data ke 5. Nilainya berapa? Nilainya adalah 50. Bagaimana cara menentukan data yang berada pada posisi tengah dari sekumpulan data yang terurut tersebut? Nah, tadi tinggal kita bagi aja nih data. Jadi, hitung data untuk bagian depan, hitung bagian data ke belakang. Berarti nanti dapatlah tengah-tengahnya. Seperti itu caranya ya. Atau mungkin ada cara yang lain, dipersilahkan. Oke. Nah, itu tadi termasuk dalam ukuran pemusatan data yang dimana masuk ke median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, sekarang kita lihat ininya ya. Pengertiannya atau definisinya. Tadi kan untuk ukuran pemusatan data ada mean, modus, median ya. Mean atau mean. Mean itu apa? Mean itu adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Nah, cara menentukan mean itu dengan membagi jumlah seluruh nilai dari suatu kumpulan data dengan banyaknya data. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Median, nah median itu yang seperti tadi, contoh tadi. Jadi ada beberapa data, nah nilai tengahnya itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah pada suatu kumpulan data yang telah disusun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, di sini misalkan banyak data adalah N.
jika n adalah bilangan ganjil, nah kalau tadi ganjil ya 9, berarti maka letak mediannya adalah nilai data yang terletak di posisi tengah. Nah, untuk n-nya bilangan genap. Nah, bagaimana kalau bilangan genap? Nah, untuk mencarinya adalah dengan rata-rata dari dua data yang terletak pada posisi paling tengah dibagi 2. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah, nah di sini ada data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 9E ya. Di sini ada 60, 80. Nah, ini kan data yang terkumpul secara acak. Nah, sekarang berarti langkah pertama. Nah, di sini ada pertanyaannya dulu ya. Urutkan data di atas dari nilai yang terkecil sampai terbesar, terus buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Berarti kalian awali ini dengan mengurutkan, setelah itu kalian pindahkan ke dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya nanti berisi nilai dan frekuensi. Nah, setelah kalian buat ke dalam bentuk tabel, hitunglah di situ nilai mean, median, dan modusnya. Jika sudah, nah di sini ada nih, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, berapakah persentase siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut? Nah, di sini sudah ada alternatifnya atau jawabannya. Jadi dari data yang tadi, kan itu 60 ya awalnya. Nah, tapi kan setelah kita lihat lagi data ke belakang, ternyata ada nilai yang paling kecil yaitu 50. Nah, berarti kita harus mengurutkan nilai dari yang terkecil. Nah, ini sudah diurutkan. Nah, tadi dia minta ubah ke atau sajikan dalam bentuk tabel. Nah, berarti ini tabelnya. Nilai ujiannya tadi ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, ada 90, ada 100. Nah, frekuensi itu apa? Nah, ini. Yang 50 itu ada berapa orang? 1. Yang dapat nilai 60 ada berapa orang? Kita buat di sini 1, 2, 3. Berarti ada 3. Terus yang nilai 70 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, 80 berapa orang? 90 ada berapa orang? 100 ada berapa orang? Oke. Berarti yang untuk 1 sudah selesai ya. Yang kedua, tadi dia minta menghitung nilai mean, median, modus. Mean itu adalah rata-rata. Nah, cara menghitung rata-rata tadi adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Tapi ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Nah, jumlah nilai seluruhnya. Jadi bukan hanya nilai frekuensi yang kita jumlahkan, tapi prosesnya di sini yang dapat 50 orang, ada yang dapat nilai 50 tadi 1 orang. Berarti nilainya di situ 50. Terus yang dapat nilai 60 ada 3 orang. Berarti di situ jumlah nilainya ada 60 dikali 3 jadinya 180. Nah, 70 ada 4 orang. Berarti 70 kali 4 ada 280. Nah, seterusnya. Nah, jumlah nilai inilah yang kita pakai. Nah, ini kita totalkan. Terus dibagi dengan banyaknya data. Tadi kita ambil data berapa siswa? 20 siswa kan, berarti nanti kita bagi dengan 20. Nah, seperti ini ya. Jadi totalnya ini ada 1550, terus dibagi dengan banyaknya siswa ada 20 orang. Berarti untuk rata-rata nilainya ada 77,5. Ini untuk mean. Selanjutnya kita ke median. Median itu tadi adalah nilai tengah. Nah, tadi datanya ada 20 itu termasuk genap atau ganjil?
Kalau dia ganjil, langsung saja kita ambil nilai di tengahnya. Tapi kalau dia genap, nah seperti ini. Kita bagi dulu yang depan sama belakang. Harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 bagi depan, 9 di bagian belakang. Berarti di sini ada data ke-10 dan data ke-11 ya. Nilai tengahnya. Nah, data ke-10 itu nilainya berapa? 80. Data ke-11 nilainya 80. Berarti 80 ditambah 80 dibagi dengan 2 sama dengan 80. Nah, itu berarti untuk mediannya. Kalau ini kan kebetulan angkanya sama ya, sama-sama 80. Nah, kalau misalkan 80 dengan 81, berarti di sini 80 ditambah 81 dibagi 2. Itu ya. Terus yang terakhir adalah modus. Modus itu tadi apa? Nilai yang sering muncul. Atau kita lihat di sini yang 50 kan 1. Nah, kita lihat perolehan nilai yang banyak didapati oleh siswa. Nah, itu adalah nilai 80. 80 ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Nah, berarti modusnya adalah 80 atau nilai yang paling sering muncul adalah 80. Nah, terus pertanyaan yang ketiga tadi, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, maka terdapat 8 siswa yang tidak lulus, yaitu siswa yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 70. Nah, karena dia mintanya persentasenya, berarti 8/20. 8 ini adalah siswa yang bernilai antara 50 sampai 70 per 20. 20 ini adalah banyak siswa yang mengikuti ulangan dikali dengan 100%. Maka didapatlah persenannya 40%. Oke, nah itu contohnya untuk mencari mean, median, dan modus ya. Oke, untuk kegiatan pada hari ini ya. Jadi di sini soal yang pertama, sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95, 6 siswa mendapat nilai 85, 10 siswa mendapat nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian MTK di kelas tersebut. Nah, ini berarti yang ditanya adalah meannya. Mean tadi apa? Jumlah seluruh nilai dibagi dengan data atau banyak datanya ada berapa. Ya, berarti di sini ada 8 siswa mendapat nilai 95, berarti 8 dikali 95 berapa, terus ditambah dengan 6 dikali 85 berapa, ditambah dengan 10 dikali 80 berapa, ditambah dengan 9 dikali 70 berapa, terus 7 dikali 65 berapa. Nah, itu totalin. Nah, itulah jumlah seluruh nilai. Per banyaknya data. Banyaknya data berarti ini ada 8 siswa, berarti 8 ditambah 6 ditambah 10, ditambah 9, ditambah 7. Nah, itu banyak datanya. Dapatlah nilai meannya. Terus yang nomor 2. Nomor 2 yang ditanya adalah mean, median, dan modus dari data X dan data Y. Nah, terus itu untuk yang bagian A. Terus yang bagian B-nya, mengapa mean dari data Y lebih besar? Terus yang C-nya, mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y? Nah, itu pertanyaannya ya. Terus yang terakhir, ini nomor 3, ini penyajian dalam bentuk diagram batang. Ya. Dari penyajian data ini, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.